Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Novitarini dari CGP Angkatan 9 dari SD Bogor Tanjung 01, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Zainal Mukti dari guru kelas 5 dari SDN Bogor Tanjung 01, Kecamatan Gabus dari Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Alhamdulillah sehat, tetap semangat ya, Pak. Iya. Hari ini adalah percakapan pra-observasi sebelum besok Pak Mukti melakukan observasi tentang proses pembelajaran di dalam kelas, yaitu di kelas 5. Jadi hari ini tujuan untuk supervisi itu sendiri itu apa? Yaitu untuk mengetahui dan evaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Mengapa hari ini kita melakukan pra-observasi? Yaitu untuk persiapan mengajar di dalam kelas supaya lebih siap dan percaya diri sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik. Jadi Pak Mukti, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang besok yang dilakukan Pak Mukti di dalam pembelajaran dalam kelas. Seperti itu ya, Pak? Oke, siap. Yang pertama, yang berkaitan tentang tujuan pembelajaran, Pak. Tujuan pembelajaran kira-kira yang akan Bapak ajarkan besok itu seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak Mukti? Tujuan pembelajaran untuk besok itu adalah yang pertama siswa dapat mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang. Di sini dibatasi kubus dan balok, anak masih SD kelas 5. Terus yang kedua, siswa dapat mengurai bangun ruang kubus dan balok. Seperti itu. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan diajarkan Pak Mukti yaitu yang pertama adalah siswa dapat mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus dan balok. Seperti itu ya Pak Mukti ya. Nah, terus kemudian Pak, dari tadi tujuan pembelajaran selanjutnya adalah tentang area pengembangan yang hendak dicapai. Bagaimana Pak area pengembangan yang nanti Pak Mukti akan capai? Rencana saya untuk mengetahui pengetahuan tentang kubus dan balok, siswa nanti diharapkan bisa menghitung volume kubus dan balok melalui soal cerita yang saya sajikan. Terus yang kedua, dari soal cerita tersebut diharapkan siswa dapat memecahkan permasalahan terkait volume dari benda-benda yang konkret. Terus untuk mengetahui keterampilan siswa dalam volume kubus dan balok, siswa nanti akan diberikan LKPD, di mana siswa nanti akan mempresentasikan hasil LKPD tentang soal cerita yang berkaitan tentang volume kubus dan balok tersebut. Gitu. Jadi nanti pas ketika pembelajaran itu kira-kira penilaian yang akan dinilai itu yang apa ya Pak? Misalnya pengetahuan sama keterampilan ya Pak? Ya, nanti yang pertama kan mereka ada LKS dulu untuk mengukur. Ini pengetahuan mereka, ada soal cerita, begitu kan, mereka mengerjakan begitu. Terus setelah mereka mengerjakan berdasarkan kelompok masing-masing ya, terus kalau sudah selesai mempresentasikan, kalau sudah bisa baru ada LKS lagi atau LKPD tentang soal cerita lagi untuk mengukur keterampilan mereka. Nanti kalau keterampilan itu ada rubriknya, begitu. Ya, jadi nanti besok pagi yang akan difokuskan yaitu tentang ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilan. Ya. Pengetahuannya itu misalnya tentang menghitung volume kubus dan balok dari soal cerita ya Pak. Ya. Terus yang kedua misalnya dapat memecahkan permasalahan terkait volume dari benda-benda konkret. Terus kemudian dari keterampilannya yaitu siswa dapat mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik
tentang soal cerita yang berkaitan tentang volume kubus dan balok. Seperti itu ya Pak kira-kira ya. Nah, terus kemudian setelah tadi ada tujuan pembelajaran, terus kemudian ada area pengembangan yang hendak dicapai. Selanjutnya Pak, tentang bagaimana strategi yang akan dipersiapkan untuk persiapan dalam mengajar besok Pak. Misalnya medianya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, kemudian apakah ada metode-metode khusus dalam proses pembelajaran besok. Bisa dijelaskan Pak? Untuk besok, langkah-langkah pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas yaitu pertama, nanti saya akan menyajikan sebuah soal cerita kontekstual agar memancing mereka, rasa penasaran mereka terhadap volume kubus dan balok tersebut. Setelah mereka penasaran, kemudian ada LKS atau LKPD untuk menuntun mereka bagaimana menyelesaikan soal-soal cerita tersebut secara kelompok. Terus kemudian nanti ada LKPD atau LKS lain untuk mengukur keterampilan mereka dalam mengerjakan soal-soal tersebut secara individu. Kemudian Pak, untuk medianya? Media yang saya gunakan besok kebetulan ada PPT, laptop, terus LCD proyektor, terus model pembelajaran yang akan saya terapkan besok adalah problem based learning. Jadi ada soal cerita, ada permasalahan. Jadi saya yang buat masalah, mereka yang menyelesaikannya gitu. Dan soalnya itu adalah soal-soal cerita kontekstual tentang kubus dan balok. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih, sangat bagus sekali ya Pak strategi dalam mempersiapkan pembelajaran untuk besok pagi. Di antaranya itu menggunakan tadi ada kontekstual, kemudian menggunakan model pembelajaran yaitu PBL atau problem based learning, kemudian menggunakan media-media yang sangat bagus sekali yaitu menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan LCD dan laptop. Kemudian dalam metodenya itu Pak Muti bisa menggunakan penugasan kelompok, terus menggunakan lembar kerja peserta didik yang disusun secara semenarik mungkin ya Pak. Nah, supaya ya. Kemudian Pak, ini kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut ya Pak? Insya Allah besok pagi Bu. Ya, besok Kebetulan pagi. jam matematika besok. Ya, berarti yang dilakukan ternyata yaitu besok pagi, yaitu hari Rabu, kemudian di jam pertama mata pelajarannya matematika. Seperti itu ya Pak? Ya. Nah, jadi besok saya akan datang di kelas 5, di kelasnya Pak Mukti, akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang saya akan supervisi menggunakan lembar-lembar observasi. Kemudian saya akan mencatat dan mengamati hal-hal yang terjadi yang berjalan dalam proses pembelajaran. Jadi hari ini kita percakapan yang pertama yaitu pra observasi, kemudian kita besok adalah melakukan observasi, dan setelah observasi nanti kita akan melakukan pasca observasi Pak. Jadi insya Allah pasca observasinya nanti bisa didatangi oleh pengajar praktek yaitu Pak Arif Rifai Pak. Ya. Itu ya. Jadi dari percakapan pra observasi hari ini, sebelum kita akhiri Pak, kira-kira yang Pak Muti dapatkan dari percakapan kita hari ini tuh apa Pak? Misalnya mendapat gambaran tentang pembelajaran besok atau bagaimana seperti itu Pak? Mendapatkan gambaran tentang apa yang akan nanti saya terapkan di kelas, seperti model pembelajaran, metodenya apa, terus media apa yang akan saya gunakan seperti itu. Ya, jadi dari percakapan hari ini pra observasi Pak Mukti dapat memberikan gambaran, misalnya menggunakan model pembelajaran apa, medianya apa, dan metodenya apa. Jadi lebih matang, lebih siap, dan lebih percaya diri dalam proses pembelajaran besok pagi. Seperti itu ya Pak. Jadi terima kasih atas waktunya sudah berbincang pada hari ini Pak, pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian sampai ketemu besok di observasi ya Pak. Ya, siap. Demikian percakapan pra observasi dari saya. Sampai ketemu lagi di observasi besok dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap menerima pelajaran, Pak. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah berangkat semua, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit dari ini ya. Berangkat semua penuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika dengan materi, melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa ini apa? Kalau yang ini namanya apa? Maksud sudah lupa kemarin kita sudah belajar ini apa? Siapa yang tahu angkat tangan coba? Mbak Olvi apa? Bos. Terus yang ini siapa yang tahu angkat tangan? Mbak Tata. Balok. Kita akan melanjutkan materi kita kemarin tentang kubus dan balok. Kalau minggu kemarin kita sudah mengenal tentang ciri-ciri balok dan kubus itu seperti apa, rusuknya, sisinya, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mengaplikasikan volume balok tapi dalam bentuk soal cerita. Ya, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tentang materi kubus dan balok tapi melalui soal-soal kontekstual, soal cerita. Paham? Jelas? Nanti akan membagi kelompok kalian berdasarkan tes kita yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin tesnya sudah keluar dan hasilnya nanti akan menjadi acuan Pak Mukti membagi kelompok kalian hari ini ya. Hari ini Pak Mukti ada permasalahan, ada soal-soal. Jadi Pak Mukti ada masalah, tapi kamu yang menyelesaikan masalahnya mau nggak? Ini ada masalah soal cerita, ada 2 soal. Nanti setiap kelompok akan saya beri satu bundle ini, lembar kerja ini. Tugas kalian nanti saya beri waktu 30 menit untuk mendiskusikannya. Cukup apa tidak? Cukup ya, 30 menit ya. Setelah itu, setelah kalian berdiskusi mengerjakan soal-soal permasalahan soal cerita ini, kalian nanti akan maju berkelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Jelas, paham? Kalau seperti itu, kalau sudah paham semua, silakan bisa dilihat kelompoknya di belakang sana. Sudah saya bagi, nanti dilihat sendiri kamu masuk kelompok mana. Kalau sudah lihat kelompok mana saja, kamu nanti langsung di kelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya. Mejanya dibuat per kelompok-kelompok. Paham? Nanti akan ada 3 kelompok. Satu kelompok ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Jelas? Kerjakan. Sudah selesai semua? Ya. Ini karena waktunya sudah selesai 30 menit, kita nanti akan melihat hasil pekerjaan kalian masing-masing. Ada kelompok kubus, kelompok balok, sama kelompok bola ya. Ini yang pertama kali maju yang sudah saya tampilkan di layar itu pekerjaan dari kelompok Mbak Zulfa. Kelompok apa Mbak? Mbak Zulfa. Kelompok balok ya. Silahkan bisa dipresentasikan, maju semua ke depan Mbak Zulfa dan timnya. Beri tepuk tangan dulu untuk yang maju. Terima kasih semua. Silahkan dipresentasikan. Jangan menghalangi layar. Nah, kanan kiri. Silakan.
Kenalan dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garo akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adik menyimpan mainan-mainannya yang ada ke dalam kotak di dalamnya. Jika kotak mainan tersebut ada 60 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm, hitunglah volume kotak mainan tersebut. Diketahui panjang 50 cm, lebar 30 cm, tinggi 30 cm. Ditanya volume saya. Jawab volume saya sama dengan panjang, lebar, dan tinggi. Stop. Tunggu ya. Ini yang sudah saya tampilkan di depan. Jadi jangan bantu lagi, langsung ditunjuk papan tulis bisa. Silakan dijelaskan jawabannya, Mbak. Kita berusaha lagi ya. Kelihatan yang belakang, kelihatan? Gotek. 1 menit lagi. Maaf, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 5, 3, 2, selesai. Mohon maaf ya, waktunya sudah habis. Silakan langsung dijadikan jadi satu kelompoknya, Mas Ahmad. Ya. Oke. Sudah ada yang masih mengganjal. Kalau ada yang masih mengganjal, coba dikeluarkan coba. Hari ini kita belajar apa saja tadi? Siapa yang bisa merefleksikan hari ini kita belajar apa? Angkat tangan, coba angkat tangan, jangan ngomong semua. Volume balok, volume kubus. Mbak Olvi, yang lain? Yang lain siapa yang berani angkat tangan? Kita cuma belajar volume kubus balok hari ini. Oke? Apa ini? Jangan bawa satu lagi sini coba, Pak. Nggak tetap. Soal cerita volume kubus dan balok ya, bagus. Jadi benar semua ya. Kita hari ini belajar lagi tentang volume kubus dan balok. Berikut juga soal cerita tentang kubus dan balok. Jelas? Sudah? Kalau sudah, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, Pak Muka akhiri pembelajaran pada hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berjumpa lagi di Pasca Observasi yang bersama saya Lisa Novitarini dari CGV Angkatan 9 Kabupaten Pati di SDN Bukit Tanjung. Di sini pagi ini pada saat pasca observasi saya ditemani oleh Bapak Zainal Mukti yang kemarin telah melakukan observasi di kelas, yaitu di kelas 5 tentang mata pelajaran matematika materi volume kubus dan balok, dan juga ditemani oleh Bapak Arif Rifai selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Zainal, Pak Arif? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini saya akan melakukan percakapan atau coaching bersama Bapak Zainal Mukti yang kemarin sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas 5. Seperti itu ya Pak. Pertama Pak, saya mau bertanya Pak, kira-kira percakapan hari ini kita itu tujuannya seperti apa ya Pak? Untuk mengevaluasi pembelajaran kemarin yang telah diobservasi Bu Lovi. Ya, jadi hari ini kita tujuannya adalah mengevaluasi ya Pak, sharing-sharing hasil dari proses pembelajaran kemarin yang dilakukan di kelas 5. Seperti itu. Selanjutnya Pak, setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, perasaan Pak Mukti bagaimana? Alhamdulillah senang karena pembelajarannya cukup berjalan dengan lancar sampai selesai. Begitu Bu.
Ya, rasanya senang, alhamdulillah, kemudian berjalan dengan baik dan lancar. Terus kemudian Pak bisa diceritakan kembali tentang area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas atau tahapan-tahapan apa yang dilakukan pada saat proses pembelajaran kemarin. Pak, boleh dijelaskan Pak? Tahapan-tahapan saya dalam membuat pembelajaran lengkap, perangkat pembelajaran yang lengkap, dan area pengembangan yaitu pengetahuannya sama keterampilannya. Untuk pengetahuannya, siswa dapat menghitung volume kubus dan balok. Terus keterampilannya mereka bisa menyelesaikan soal cerita tentang volume kubus dan balok tersebut dan mempresentasikannya di depan kelas. Begitu. Baik Pak. Jadi untuk area pengembangannya yaitu di aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya, yaitu misalnya di pengetahuannya yaitu tentang siswa dapat menghitung volume kubus dan volume balok dalam kehidupan sehari-hari menggunakan soal cerita ya Pak. Terus kemudian di keterampilannya juga bisa mempresentasikan hasil dari hasil diskusinya. Terus kemudian nih Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang disampaikan kemarin itu kira-kira apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar semua, tapi ada beberapa siswa yang menurut saya masih kurang berani dalam mempresentasikan hasil kegiatan mereka, hasil diskusi mereka di depan kelas gitu. Ya, jadi berjalan dengan baik ya Pak, alhamdulillah. Namun ada beberapa siswa atau kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu ya Pak. Kalau boleh nih Pak, dalam proses pembelajaran yang kemarin itu adakah kendala-kendala atau kekurangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran? Ya, kendalanya tadi Bu, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam kelas, masih cenderung tergantung sama temannya begitu, dan malu-malu jika disuruh presentasi depan. Jadi masih ada siswa yang kurang terlibat gitu ya Pak? Ya, kurang terlibat dan kurang aktif, jadi hanya bisa mengandalkan teman. Jadi kira-kira kalau boleh tahu nih Pak, mengapa anak-anak tersebut bisa kurang aktif atau kurang terlibat dalam proses pembelajaran? Mungkin karena mereka masih belum terbiasa mempresentasikan hasil kegiatan belajar mereka ke depan kelas dan istilahnya menjadi guru untuk teman-teman satu kelas mereka. Jadi masih malu-malu, masih kurang percaya diri, jadi ya harus dibiasakan agar mereka terbiasa dan nanti tidak malu-malu lagi ketika maju ke depan kelas. Iya, itu adalah tadi ya Pak. Kemudian untuk rencana ke depannya Pak, nanti apakah tadi misalnya adalah Bapak melibatkan siswa tadi yang kurang terlibat atau yang kurang aktif dalam pembelajaran, atau misalnya dalam kelompok seperti itu. Jadi misalnya mengelompokkan siswa seperti itu ya Pak dalam pembelajarannya tadi. Kalau bisa Bu, mungkin dari kelompoknya mungkin kurang berdiferensiasi, mungkin ya masih asal pembagian kelompok kemarin gitu. Mungkin nanti kedepannya mungkin akan saya bagi menurut gaya belajar mereka, mungkin dari gaya belajar yang visual, tutorial, dan kinestetik. Tapi ya perlu observasi dulu gaya belajar mereka seperti apa. Ya, jadi misalnya tadi membuat rencana-rencana Bapak yang melakukan nantinya untuk memperbaiki atau merubah pembelajaran nanti, apakah ada seseorang atau rekan sejawat yang terlibat seperti itu Pak? Misalnya dalam pembelajaran itu kan ada observasi rekan sejawat, jadi kan nanti kan bisa sharing-sharing dengan rekan sejawat seperti itu. Iya, ya salah satunya dengan Bu Novi ini, salah satu teman yang sering saya ajak
bertukar pikiran bagaimana pembelajaran di kelas agar aktif, menyenangkan untuk anak-anak bagaimana begitu. Karena beliau kan juga JDP juga ya, guru penggerak angkatan 9 gitu Bu. Terus kemudian ini Pak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan perubahan dari rencana Bapak yang rencanakan tadi? Insya Allah secepatnya Bu, kalau sudah saya melakukan observasi ini gaya belajar apa yang cocok untuk mereka masing-masing gitu, auditorial atau visual atau kinestetik, insya Allah secepatnya akan saya laksanakan pembagian kelompok tersebut agar kelompok di kelas itu jadi semakin aktif. Baik Pak, jadi rencananya sangat bagus sekali ya Pak, sangat luar biasa, yaitu tentang berdiferensiasi. Nanti Bapak akan mengelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar siswa, misalnya dengan gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik seperti itu. Kemudian saya tunggu cerita-ceritanya ya Pak, tentang perubahan pembelajaran yang Bapak Menteri nanti akan laksanakan seperti itu. Saya tunggu ceritanya, kabar-kabar baik tentang pembelajaran tersebut. Siap Pak? Siap. Saya itu saja percakapan hari ini Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Bapak tadi bisa terlaksana dengan baik. Untuk selanjutnya, apakah pada Bapak Arif selaku PP ada teman balik atau tanggapan? Oke, ada sedikit ya. Terima kasih atas waktunya. Melihat dari percakapan yang terjadi antara Bu Novi dengan Pak Mukti, saya dapat membayangkan pembelajaran yang kemarin dengan observasi itu seperti apa. Jadi intinya memang berdiferensiasi itu hal yang baru, baik buat Bu Novi juga buat bagi Pak Mukti. Hal yang baru itu pasti butuh adaptasi, jadi tidak mungkin langsung bagus. Makanya diperlukan adanya observasi dari sesama rekan untuk memberikan feedback kurangnya apa, terus rencananya bagaimana untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik. Jadi saya hanya berpesan, jangan bosan untuk berobservasi dengan yang lain, saling berbagi praktek baik untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar bermakna untuk anak. Jadi tidak hanya anak itu bisa, tapi akan diingat sampai anak. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Arif atas umpan balik atau tanggapannya berkenaan dengan pasca observasi hari ini. Jadi tanggapannya sangat bagus sekali untuk saya khususnya dan untuk Pak Mutir selaku rekan sejawat yang nantinya akan insya Allah akan melaksanakan proses pembelajaran yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nantinya akan memfasilitasi siswa yaitu tentang gaya belajarnya, mengelompokkan siswa tersebut dalam gaya belajarnya yang visual atau auditori maupun kinestetik seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah kita sudah melakukan dari yang pertama yaitu pra observasi yang kemarin, kemudian ada observasi, dan hari ini adalah alur yang terakhir yaitu pasca observasi. Jadi saya Lisa Novitarini dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati di SDN Lugu Tanjung 1 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.